Semoga bukan terminal lucidity. Banyak banget yang komentar seperti ini di videoku yang sebelumnya. Sampai-sampai Kak Inem Jogja tanyakan ke dokter. Tapi malah Mbak Inem Jogja kena marah sama dokternya. Ya, terminal ini keterangan dokternya ya. Kalau terminal lucidity itu biasanya itu di pasien yang memang sudah tidak akan mengalami kesembuhan, penyakit yang memang susah sembuh, dan biasanya dia nampak sehat, segar sekitar 1 hari 2 hari atau hitungan jam, tetapi untuk hasil labnya tidak baik. Nah, kalau anakku ini kata dokternya, hasil lab anakku tuh baik semua. Jadi hasil lab anakku itu apa saja? Hasil lab darah, ya, HB-nya, trombositnya, neonya, ya itu bagus semua. Lalu yang kedua itu hasil lab BMA. Kalau di Indonesia bilangnya BMP, kalau di Singapura namanya BMA. Ya, bedanya apa? Sebenarnya kalau Mbak Inem searching itu sebenarnya benar itu BMA. Ya, tapi di Indonesia sering disebut BMP. Hasil BMA anakku negatif dari belas dan sel kanker. Kemudian dari CNS itu adalah otak, yang tadinya anakku terserang di otak, yang tadinya matanya anakku sudah yang satu ini sudah lemah, lidahnya nggak bisa melet, nggak bisa ngomong, nggak bisa minum, nggak bisa makan, ya itu sudah bersih, benar-benar bersih. Kemudian ada hasil lab biopsi dan juga kelenjar getah bening. Hasil biopsinya juga negatif, tidak ditemukan sel kanker, tidak ditemukan keganasan, dan hasil dari sel getah beningnya yang diambil itu juga semuanya negatif. Makanya dokter memilih menunggu. Ya, jadi anakku untuk sementara ini di Singapura 3 bulan dulu akan dicek kira-kira ada kekumatan atau tidak. Ya, kalau misalnya nanti tetap seperti ini, berarti ini murni memang benar-benar terjadi atas izin Tuhan. Ya, karena Mbak Inem sudah menjalani serangkaian yang anakku awalnya kesakitan setiap hari 2 jam loh guys sakitnya, dipukul-pukul, kepalanya dijegles-jeglesin di tembok karena saking sakitnya, seluruh tubuh digerogoti, kemudian sampai pendarahan di lambung. Jadi sebelum naik pesawat anakku di Indonesia itu sudah ada pendarahan di lambung waktu di rumah sakit, yang akhirnya anakku kritis sampai Singapura. Perjalanan di mana sel kanker itu yang sangat-sangat menggerogoti tubuh anakku itu benar-benar bikin Mbak Inem Jogja sama Pak Nengah itu sudah kayak roller coaster. Ya, lalu tiba-tiba setelah di Singapura diobati, lepas dari masa kritis, dan akhirnya hasilnya seperti ini. Sehingga dokter pun hari ini membatalkan untuk kemonya. Ya, membatalkan untuk kemonya untuk lebih dipantau. Karena di saat anak kondisi bersih semua, tidak ada sel kanker dan sel blastnya, apabila dipaksa di kemo, itu justru memperburuk kondisi anak. Jadi ini anakku akan setiap bulannya akan dicek terus. Nanti apabila 3 bulan kondisi seperti ini, anakku baru bisa pulang ke Indonesia. Jadi mohon doanya. Percaya nggak percaya, aku saksi mujizat Tuhan itu nyata. Berkat doa-doa kalian orang baik dan juga leluhur, ya leluhur yang ada di Pulau Bali yang membantu anak.